Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana kabar Bapak Ibu serta para sohibul ane? Tentu semua kita dalam keadaan sehat. Oke, Cak Ompong ingin mengangkat seorang tokoh perempuan ya, yang menurut Cak Ompong wanita besi Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, ini Cak Ompong paling senang dengan Ibu Mega, ya, bagaimana ketabahan beliau, ketegaran beliau, ya, mentalnya memang luar biasa, ya, mental perjuangan. Jadi Ibu Megawati ini orang yang sudah banyak makan asam garam di dalam membidani dan membesarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi saya sangat salut sekali. Dan belum ada, menurut Cak Ompong, belum ada politikus sekaliber Ibu Megawati. Di mana waktu ya saat itu ketika masih zaman Orde Baru, zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, itu Ibu Mega ini luar biasa perjuangannya. Ya, bagaimana dia dijolimi, ditekan, bahkan ingin disingkirkan, tetapi berkat keteguhan, ketabahan, ya, keuletan dan kesabaran, beliau ada hingga saat ini, dan PDIP menjadi besar juga hingga saat ini. Oke, tahun 1999 ketika itu ada pemilihan langsung ya dari MPR untuk menentukan presiden dan wakil presiden. Nah, secara perolehan suara saat itu PDIP memperoleh suara yang terbanyak. Akan tetapi keputusan MPR menjatuhkan posisi presiden kepada Gus Dur dan Megawati menjabat sebagai wakil presiden. Memang saat itu ya hampir rusuh ya, para konstituen PDIP marah karena berharap Ibu Megawati lah yang menjadi presiden. Tetapi berkat Ibu Megawati, semua masa PDIP saat itu ikut suara, ikut perintah apa yang dikatakan oleh Ibu Mega. Oke, nggak lama kemudian, ya Gus Dur turun, ya digantikan oleh Ibu Megawati menjadi presiden. Sehingga timbul pertanyaan, siapa wakil presidennya? Nah, saat itu memang yang terlihat ya semacam rising star adalah SBY. Nah, sehingga saat itu diperkirakan Susilo Bambang Yudhoyono yang mendampingi Ibu Megawati. Akan tetapi mungkin beberapa pihak tidak setuju, maka dilakukanlah polling. Ya, pada saat itu SBY, Hamzahas, ada Akbar Tanjung, ada Siswono, Yudo Husodo yang mengikuti polling cawapres. Nah, kelihayan Bapak Taufik Kimas di dalam lobi-lobi politik, akhirnya yang dipilih adalah Hamzahas untuk menjadi wakil presiden mendampingi Ibu Megawati. Nah, lama kemudian ya, terjadilah perang urat syaraf antara Taufik Kimas dengan SBY. Nah, disitulah muncul ada kata anak kecil. Ya,
Jenderal Kancil, Jenderal anak kecil, begitulah julukan saat itu yang ditujukan kepada SBY. Nggak lama kemudian, ya SBY bergabung dengan Partai Demokrat dan berkompetisi dengan Ibu Megawati untuk pemilihan presiden secara langsung ya di tahun 2004. Nah, jadi saat itu Ibu Mega maju bersama Hasyim Muzadi, lalu SBY maju bersama Yusuf Kala. Nah, dalam kompetisi tersebut Megawati kalah. Ya. Jadi pada saat itu ditunjuklah dan pemenangnya itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden untuk masa periode 2004 sampai 2009, didampingi oleh Yusuf Kala. Ibu Megawati kalah bersama Hasyim Muzadi. Ya, apa yang kita bisa petik dari peristiwa ini? Ya, jadi kata-kata seorang itu bisa menjadi bumerang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya pada saat itu rakyat itu melihat Pak SBY itu seperti terzolimi. Ya. Nah, ini mungkin salah satu ciri kita orang Indonesia. Kalau kita melihat seseorang itu terzolimi, maka itu cenderung rakyat itu memilih orang yang terzolimi. Nah, Pak SBY itu saat itu bagi kita rakyat itu melihat kasihan sekali seorang jenderal dijuluki rakyat kecil. Nah, makanya pada peristiwa pemilihan presiden langsung tahun 2004, disitulah Ibu Megawati mengalami kekalahan. Ya, jadi tahun 2004 kalah. Nah, dan bukan hanya Ibu Megawati saja kalah, perolehan suaranya PDIP di DPR juga turun. Oleh karena itu, hati-hati dengan kata-kata, karena itu bisa menjadi racun dan semua akan berbalik arah. Nah, untuk itu, Cak Ompong juga ingin berpesan untuk pemilihan presiden tahun 2024. Mari kita belajar dari peristiwa Pilpres 2004 ya, di mana itu adalah merupakan kekalahan Ibu Megawati yang sangat menyakitkan kalau menurut saya. Nah, sebetulnya Ibu Megawati itu senang kalau itu ya mempunyai wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi hal itu tidak terjadi. Ya. Nah, yang ketiga, apa pelajaran yang kita bisa petik? Oleh karena anak kecil itulah SBY bisa menjadi presiden dan Partai Demokrat secara perlahan-lahan bertumbuh menjadi besar. Oke? Jadi demikian komentar dari Cak Ompong. Nah, nanti kita akan lanjut di dalam sesi berikutnya mengenai Kemelinti. Ya, yang disampaikan ke Ganjar Pranowo. Oke, sampai ketemu lagi.